Halo Sobat Tani, selamat datang di Oprastas, obrolan seputar kreativitas, di mana kita akan membahas berbagai layanan unggulan dalam pengujian standar instrumen untuk tanaman pemanis dan serat. Pada episode kali ini, kita akan membahas layanan laboratorium biomolekuler kreativitas yang memiliki peran penting dalam pengujian dan pengembangan tanaman berkualitas tinggi. Bersama kita hari ini telah hadir Dr. Tantri, seorang ahli dari laboratorium biomolekuler kreativitas yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai layanan dan manfaat yang ditawarkan. Untuk memulainya, Ibu bisa dijelaskan kepada Sobat Tani apa itu laboratorium biomolekuler dan bagaimana perannya dalam mendukung pengujian standar instrumen untuk tanaman pemanis dan serat. Jadi begini Sobat Tani, laboratorium biomolekuler itu adalah salah satu laboratorium pengujian yang ada di BSIP Tanaman Pemanis dan Serat, yang kegiatannya adalah untuk memberikan layanan pengujian dalam bidang biomolekuler. Di antaranya yaitu isolasi DNA, lalu juga untuk analisa kekerabatan tanaman melalui marka molekuler, seperti itu. Lalu apa saja komoditas utama yang menjadi fokus layanan biomolekuler di laboratorium ini? Jadi tentu saja fokus utamanya adalah komoditas mandat dari BSIP Tanaman Pemanis dan Serat, yaitu tanaman pemanis, diantaranya adalah tebu, bit gula, dan stevia. Lalu ada tanaman serat. Tanaman serat ini yang ada di komoditas mandat kita adalah kapas, kenaf, yaitu serat buah, kapas, kapuk, lalu ada kenaf, serat batang dan daun, agave, abaka, rami. Lalu juga ada tanaman tembakau dan tanaman minyak nabati seperti jarak piar dan wijen dan bunga matahari. Tapi laboratorium kami ini juga terbuka untuk menerima layanan dari luar, maksudnya yang selain komoditas kita. Jadi misalnya ada pelanggan yang ingin mengujikan untuk tanaman pangan atau tanaman horti atau tanaman yang lain, itu kita bisa menerima seperti itu. Oh iya Bu, layanan apa saja yang tersedia di laboratorium biomolekuler ini? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya, jadi kita melayani untuk isolasi DNA. Jadi isolasi DNA dari bagian tanaman, lalu untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Jadi misalnya seperti elektroforesis untuk visualisasi dari DNA tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kita juga menerima layanan untuk analisa kekerabatan tanaman atau analisa untuk mengetahui kemiripan tanaman dengan tanaman satunya, atau mengetahui jarak kekeluargaan dari tanaman itu dengan menggunakan marka molekuler. Tapi di sini kita menggunakan marka, untuk saat ini laboratorium kami masih bisa mengerjakan untuk marka RAPD dan ISSR. Kedepannya tapi kita sedang membangun untuk bisa melakukan analisa dengan marka yang lain seperti SSR atau SNP, atau juga mungkin nanti membantu untuk bisa analisa sequencing seperti itu. Berarti layanan ini tidak hanya terbatas untuk pendidikan internal ya? Ya, betul. Berarti bisa dimanfaatkan juga oleh petani, perusahaan atau akademisi, stakeholder teknologi yang lain? Ya, kami menerima semua pelanggan. Jadi jika ada pihak eksternal yang kira-kira ingin menggunakan layanan ini, prosedurnya bagaimana Bu? Oh ya, jadi karena kita di laboratorium kita ini sudah menerapkan layanan satu pintu. Jadi kita ada layanan penerima sampel, itu ada nanti pelanggan yang ingin datang saja langsung ke balai kami, nanti ke resepsionis, nanti diarahkan ke petugas penerima sampel. Nanti untuk sampelnya itu akan dicatat, lalu nanti keperluannya untuk analisa apa, dan juga nanti untuk dilakukan pembayaran juga, karena kita pembayarannya nanti masuk ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah nanti setelah itu dari petugas penerima sampelnya akan diberikan kepada laboratorium untuk dianalisa sesuai dengan tujuan dari pelanggannya. Nanti kalau sudah selesai akan
akan diinformasikan ke pelanggannya itu kita ada laporan hasil pengujian lengkap yang akan langsung diserahkan kepada pelanggannya seperti itu. Atau bisa juga kalau misalnya tidak bisa datang bisa menghubungi, kita ada layanan PPID, ada nomor WhatsApp yang memang bisa dihubungi seperti itu. Nanti bisa menyampaikan bahwa ada sampel seperti ini, nanti kita akan sampaikan persyaratannya. Karena kalau untuk isolasi DNA itu kan harus sampelnya dari daun yang masih segar, jadi nanti pelanggan harus mengirim sampel sesuai dengan persyaratan itu. Nanti bisa kita arahkan seperti apa, bisa dikirim lewat pos seperti itu, nanti bisa kita terima. Mudah kan? Mudah banget, insya Allah. Oh iya Bu, apa yang membedakan laboratorium biomolekuler kita ini dengan laboratorium lainnya sih sebenarnya? Apa ya yang membedakan? Tentu yang mengerjakan. Karena saya hanya mengerjakan di sini. Oh gitu. Ya. Jadi mungkin saya kurang tahu ya kalau di sekitaran Malang ini sebenarnya ada juga beberapa laboratorium lain. Tapi ini saya juga sepengetahuan saya mungkin juga belum banyak yang mengerjakan untuk analisa kekerabatan genetik seperti itu. Jadi biasanya ada beberapa laboratorium itu yang mendeteksi untuk halal, pangan halal seperti itu. Apakah ada kandungan-kandungan bahan-bahan yang non halal seperti itu ya. Tapi mungkin ya ini mungkin sepertinya karena dari beberapa pelanggan yang datang ke kami itu sudah diarahkan ke laboratorium ini, ternyata belum bisa mengerjakan, laboratorium belum bisa mengerjakan karena kita memang fokusnya saat ini kita itu untuk analisa kekerabatan genetik itu. Mungkin itu. Jadi inovasi terbaru yang sedang dikembangkan itu mengenai ini ya, analisa kekerabatan. Iya, betul. Sama laboratorium ini apa sudah ada akreditasi atau apa gitu untuk memastikan akurasi ujinya dan kredibilitas metode yang digunakan. Iya, untuk akreditasi kita terus terang ya ini masih on the way, jadi ya, kita masih ke arah sana karena ada beberapa persyaratan yang harus diikuti kalau kita mau mengajukan akreditasi. Tapi sampai saat ini sejauh ini atau sudah sekitar 1 tahun atau 2 tahun ini kita sudah menerapkan persyaratan-persyaratan dari SNI ISO IEC 17025 itu yang untuk memang dipersyaratkan untuk laboratorium yang pengujian yang terakreditasi. Jadi meskipun kita belum mengajukan karena untuk akreditasinya itu, tapi yang semua prosedur lalu SOP itu kita sudah mengarah ke sana. Selain itu juga kita tahun kemarin itu sudah melakukan studi banding juga ke laboratorium yang terakreditasi yang di Bogor, tapi yang untuk juga melaksanakan analisa kekerabatan ini. Jadi kita sudah studi banding dan belajar metode-metodenya, lalu persyaratan apa yang harus dipenuhi. Jadi itu akan semoga tahun depan itu kita sudah bisa memperoleh akreditasi. Untuk terakhir, apa harapan BSI terhadap para stakeholder termasuk pemerintah, petani dan industri dalam memanfaatkan teknologi biomolekuler untuk pertanian? Baik, jadi harapan kami adalah bahwa pemerintah tentunya bisa melalui ini ya BSI Tanaman Permajaan dan Serat mendukung untuk tentunya fasilitasi anggaran dan sehingga kita juga nanti bisa segera mengakreditasikan kita, lalu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan supaya kita bisa melakukan pengujian. Lalu untuk stakeholder, petani, akademisi, monggo yang ingin menganalisakan materinya, tanaman apapun itu kita menerima seperti itu. Dan dengan adanya banyak pelanggan yang datang itu kita mengetahui kebutuhannya pelanggan itu apa, dan tentunya juga bisa semakin meningkatkan layanan ini seperti itu. Ya. Terima kasih untuk Bu Tantri yang telah berbagi informasi
berharga hari ini. Semoga layanan laboratorium biomolekuler BSI-Vitas semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh lebih banyak pihak demi pertanian Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Bagi sobat pertanian yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin menggunakan layanan laboratorium ini, jangan ragu untuk menghubungi BSI-Vitas atau PPID tadi. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat berinovasi untuk pertanian yang lebih modern dan berkualitas. Terima kasih. Terima kasih.